Iya, assalamualaikum. Balik lagi di channel gua, Cupang Dancing Beta Menari. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton channel gua, udah support channel gua, yang udah nge-like video-video gua. Aduh, luar biasa ya. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu sehat. Insya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini gua mau bagi-bagi cara bikin Artemia. Bukan bikin, menetaskan Artemia gitu loh. Jadi gimana sih caranya netesin Artemia? Itu caranya sangat mudah dan praktis ya. Nah, Artemia gue saranin kalian beli yang namanya mereknya ini nih, Supreme Plus ya. Supreme Plus. Ini bukan promosi, bukan iklan. Jadi ini rekomendasi atau saran ya yang baik supaya kalian bisa senang, bisa happy, bisa puas dengan hasilnya. Kenapa? Karena ini udah terbukti. Ya, kalau terbukti kalau dia cepat netes, berhasil menetas dalam waktu berapa lama? Paling cepat 12 jam kalau kondisinya lagi panas, suhu ruangan panas atau suhu di sekitarnya itu panas. Panas itu bukan panas kayak kompor ya, bukan, maksudnya cuaca agak sedikit hangat ya, elah hangat, hangat ya, hangat. Jadi cuaca lagi panas, bisa 12 jam menetas dengan kondisi aerator yang keras atau kenceng aeratornya. Oke. Nah, kalau untuk cuaca dingin ini pastinya menetas dalam waktu 24 jam lebih. Kalau cuaca dingin atau musim hujan atau cuacanya agak lembab, suhu ruangan agak lembab ya. Nah, itu agak lama, 24 jam lebih. Tapi kalau cuaca lagi bagus, bagus dalam arti memang mendukung proses penetasan, 12 jam udah bisa menetas. 12 jam udah bisa menetas. Oke. Gimana cara supaya atremia itu bisa menetas? Gini caranya. Jadi kalian siapin aja wadah ya. Siapin wadah. Kalau gue pakai ini botol aqua. Sorry, nyebut merek jadinya. Botol mineral yang besar. Botol mineral yang besar dipotong nih bagian atas tuh, ya kan, tuh dipotong bagian atas. Nah udah gitu, tambah lo siapin garam, karena artemia ini harus di air asin. Artemia ini udang, ini telur udang nih, ini udang-udangan nih, ya kan, nih ada bacaannya nih tuh, pure brine pure brine shrimp eggs, ya kan, eggs itu telur, shrimp itu udang, brine ya, brine itulah, maaf ya. Pokoknya gitu deh. Jadi perlu garam, jadi siapin wadahnya, botol aja kayak gini, botol bekas air mineral yang besar. Ambil garam nih secukupnya aja nih, nggak usah banyak banyak nih. Nah ini segini aja nih, tuh tuh ya. Nah, tuh kurang tambahin lagi, nah segini lah nih, udah cukup nih tuh. Nggak perlu banyak banyak, segini aja cukup, karena bikinnya juga nggak banyak. Bikinnya kalian nggak usah banyak banyak, nanti kalau kebanyakan malah mati semua, karena kan menyesuaikan tempat. Kalau botol aqua paling banyak ya satu sendok kecil, satu sendok teh ya, sendok teh kecil. Nah gue malah bikinnya nggak terlalu banyak nih, ini sendok plastiknya. Kalau kita beli nasi goreng yang dibungkus tuh pakai sendok plastik, tapi kita kecilin lagi nih, gue gunting ya kan, gue kecilin. Nah terus ini gue bengkokin nih, gue panasin, bakar aja pakai korek gas, bakar, pengokin gini tuh, belokin begini, pengokin, udah jadi nih, jadi centongan ya, khusus artemia tuh, ya kan, asik kan. Nah, jadi ini dicentong nih satu, ya kan, tuh segini nih, ya kan, tuang tuang aja nih, udah tuang set. Kalau gue 2 centong nih cukup dah, 2 centong nih tuh. Oh, ya, taruh
Oke, ya kan, sip. Ya udah. Nah, tutup lagi nih. Ini harus selalu ditutup nih, jangan sampai dia anyep. Ya anyep, emangnya apaan anyep? Ya supaya aman lah intinya, ya kan, kita tutup lagi. Nah ini kan udah dituang tuh, ya kan, udah masuk nih. Kita kasih air nih. Kalau gue langsung di air keran, langsung aja kasih pakai air keran. Kan mulai ini. Nah tuh ya, kira-kira ya segini lah nih air ini tuh, separoh lebih lah tuh. Dia udah otomatis ngaduk tuh garam sama artemianya, tapi nggak rata, nggak apa-apa, nanti ini garamnya juga bakal larut kok kalau udah dikasih aerasi ya, aerasi. Nah oke. Nah setelah ini udah, baru kita kasih aerasi. Nih gue taruh di sini nih. Gue nggak ada tempat khusus buat artemia, yang penting ada space lah yang bisa kita siapin gitu. Ini taruh aja di sini. Nah ini ada yang lagi proses nih, ini kan. Nah, ini ada 2 selang nih, gue pakai 1. Nah ini untuk tips ya, supaya berhasil, pakai selang langsung aja begini tuh. Cuman kalian tuh harus cari selangnya yang modelnya bagus, maksudnya yang kayak karet dia lentur agak gelap, mereknya biasanya Resun ya. Kalian bisa cari, kan ada banyak merek yang beredar atau selang yang beredar, bukan banyak sih, ada beberapa ya. Jadi kalau ini yang Resun punya nih. Nah ada yang banyak beredar tuh yang bening kan ya. Nah ini nih gue kasih perbedaan nih antara Resun dan yang satu lagi, mereknya apa sih gue lupa nih, sorry teman-teman ya, gue lupa. Ini kalau yang biasa bening nih, bening. Kalau Resun bekabut begini, agak gelap warnanya, agak gelap, dan dia lentur banget kayak karet gitu. Nah kalau yang biasa dijual itu yang kayak gini, kayak selang apa ya, kalau kita tahu selang bangunan, tahu kan, buat ngukur ini rata air namanya tuh, yang kayak buat selang-selang bangun rata air itu, dia bening, transparan, dan agak kaku. Jadi kalian kalau bisa pakai yang kayak gini nih, yang agak karet. Mereknya kalau saya belinya Resun, mereknya Resun, ada produk kayak gini nih ya, kalian bisa cari. Kenapa? Nah pertanyaannya kenapa? Karena dia bisa tenggelam, dia berat, dia bisa tenggelam gini tuh, tak bisa sampai ke dasar. Kalau sampai ke dasar berarti keaduk semuanya nih. Kalau keaduk berarti proses penetasan itu sudah sesuai apa? Ya, sesuai persyaratan, sesuai prosedur, sesuai peruntukannya gitu. Memang harus seperti itu, harus sampai ke bawah. Kan sampai ke bawah nih dia. Ini gue gerak-gerakin ya tuh. Sampai ke bawah, dan dia bisa ngaduk semuanya yang ada di dalam wadah ini. Tuh. Nah, kalau pakai yang selang transparan itu, dia nggak bisa tenggelam selangnya. Jadi kadang dia naik ke atas sampai sini, ya kan nggak nyampe bawah. Jadi yang bawah nggak keaduk, artemianya tuh di bawah aja diem, di bawah nih, telurnya di bawah aja diem, nggak keaduk. Nah kalau pakai selang ini keaduk dia sampai di bawah, dan kita nggak perlu ribet nambahin yang namanya apa itu, batu ya, batu aerasi. Nggak usah pakai batu, langsung aja pakai selang polosan gini, dah cemplungin nih, ini tenggelam kok selangnya tuh. Udah selesai, kita tunggu sampai waktunya menetas ya. Jadi tunggulah sampai besok. Ini gue bikin malam, nyiapin malam, besok gue lihat biasanya sore atau siang gitu. Cuma biasanya sore lah, kalau cuaca kayak gini nih nggak nentu nih cuaca. Di tempat saya lagi kadang hujan, kadang panas gitu deh. Jadi saya taruh malam ini, posisi jam 9 malam. Besok saya lihat jam 4 jam 5 sore lah, terus saya lihat. Nah udah ya,
biarin proses ini berjalan, kita tunggu sampai besok menetas. Nah terus nanti ketika menetas disarankan kita menyiapkan tempat lagi. Untuk apa? Untuk mengendapkan si udang, ya, untuk mengendapkan si artemia ini, mengendapkan kemana, ke bawah. Nah gue bikin juga tempatnya iya benar, wadahnya kalian siapin lagi. Itu wadahnya tuh dari botol aqua juga nih, kayak gini tuh. Sama ini, kalau ini dipotong bagian bawah ya kan, bagian bawah yang dipotong. Kalau yang tadi buat netesin, bagian atas yang dipotong. Kalau yang ini bagian bawah yang dipotong. Terus tutupnya jangan dibuang, tutupnya kita pakai tetap. Tutupnya kita pakai. Nah, tutupnya kita bolongin. Nih, bolongin pakai solder, ya kan? Bolongin pakai solder buat naruh selang. Nah, selangnya ini supaya dia bagus ngegigit, maksudnya nggak perlu kita bakar-bakar atau kita apa, beli konektornya, konektor plastik tuh. Ntar ya gue cabut nih, tahu kan konektor plastik nih yang buat selang. Udah, nanti kan dibolongin nih pakai solder nih, masukin nih konektor ininya nih, yang selang plastik itu, yang sambungan selang tuh, masukin sini. Nah nih, nah kalau ini gue potong di sini, sengaja gue potong supaya nanti arteminya keluarnya gampang. Gue potong. Jadi ini posisi bentuknya kayak gini nih, kayak gini. Yang di sini juga tadinya kayak gini, sama. Cuman nih gue potong gitu. Nah udah kan, udah ini dulu siapin, udah ini potong aja nih selang dikit, kasih ini nih. Ya Allah, gue lupa lagi ini namanya apa ya. Ya ini namanya buat ngatur ya, apa sih namanya nih? Ini deh pakai ginian gitu ya. Sorry ya, gue lupa nih, ngeblank. Oke, nah kan udah jadi nih, udah dibikin. Nah nanti setelah udah jadi, ya udah jadi tuh. Nah kan besok netes, kita cari lagi botol, kita bikin lagi botol mineral, lagi cari. Nah ini ada nih, jadi botol mineral, potong bagian atas, ini sesuaikan aja kebutuhan ya. Kalau gue bisa pakai yang segini, bisa yang pakai yang tinggi kayak yang buat netesin. Jadi nanti setelah menetas ya, ini yang udah lo bikin tadi nih buat ngendepin artemia, buat supaya kita bisa ngambil cangkangnya. Jadi nanti kita mau misahin cangkang, taruh begini. Nah nanti yang udah menetes tuh di botol itu, tuang di sini, tuang semua, endepin, biarin sekitar 5-10 menit. Nah nanti cangkangnya dia di atas. Oke, cangkangnya di atas, artemia yang ngendep ke bawah. Nah udah 5-10 menit, angkat. Jadi ini buat wadah naruh doang ya, supaya ini nggak jatuh. Itu angkat. Nah jika ada yang ngendep di sini nih, cangkang, maksudnya ada sisa cangkang nih, ternyata ada yang nggak netes atau banyak sampahnya lah di bawah, udah lo buka aja nih, keran, stop keran ini namanya, ketemu, iya, ya ini stop keran namanya, stop keran, lo buka, nah lo buang sedikit, buang aja di sini, buang dikit, terus tutup lagi, nah udah tutup lagi, baru lo kasih makan tuh. Gitu. Nah cangkangnya kan nanti yang mengambang di sini di atas, biarin aja dia ngambang di atas. Tapi ini stop kerannya dibuka, terus kita kasih makan tuh di burayak, kasih makan gitu ya, gitu. Nah nanti ada di video berikutnya, di video setelah ini nih, setelah ini ada videonya nih. Iya, oke. Jadi
tandanya dia sudah menetas, ciri-cirinya warnanya udah mulai butek ya, airnya udah mulai keruh, coklat kemerah-merahan. Ini ciri-ciri tanda dia sudah menetas. Oke, kita lihat ya, kita matiin dulu aeratornya, kita matiin dulu baru kelihatan. Nah, ini dia nih, artemianya sudah menetas. Itu yang coklat terang cangkangnya, jadi cangkangnya udah menetaskan artemia ya. Kayak apa sih artemia? Nih, artemia itu yang bergerak. Nanti coba kita perhatikan ya, warnanya kemerahan. Ntar kita ambil posisi yang kelihatan ya, mungkin di bagian atas nih, di bagian atas. Susah sambil kita cari ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, saya zoom aja deh. Ini agak sulit juga ya, saya coba terus supaya kelihatan. Jadi itu yang kelihatan titik-titik putih itu cangkang ya, artemianya warnanya merah. Nah tuh, kalau kalian bisa perhatikan yang bergerak itulah artemianya, udangnya itu. Nah ini agak kelihatan. Nah tuh udah menetas. Emang kalau pakai kasat mata susah kelihatan, harus pakai sinar ya. Oke ya, bentar nih, gua ambil senter dulu nih. Oke, kita pakai senter. Nah, kalau pakai senter, ya tuh dia tuh. Inilah yang namanya artemia. Ya, udang. Ini dia sebangsa udang. Itu. Tuh dia. Tuh ya. Jadi ini saya zoom ya. Jadi terlihatnya seperti besar. Padahal kalau dengan kasat mata gitu, kita lihat langsung gitu ya, ini nggak kelihatan dia dengan mata kita sulit kelihatan. Jadi ini gua zoom gitu, baru dia kelihatan. Nah inilah artemia. Inilah artemia yang sudah menetas ya, telur udang yang sudah menetas. Nah ini udah siap kita kasih ke burayak-burayak kita. Ini udah siap. Jadi nanti cangkang biasanya dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Nah artemianya yang hidup dia akan turun, yang menetas dia akan turun ke bawah. Jadi dia nanti berkumpul di bagian bawah. Nih, ini bagian bawah ya. Nih tuh. Nah, dalam proses penetasan artemia ini kadang ada yang memang belum bisa belum menetas. Nah, ini di bawah-bawah ini itu yang gagal menetas. Ya, bercampur dengan cangkang. Jadi nggak semua cangkang juga naik ke atas. Ini kalau kalian perhatikan nih, ini satu di botol ini ya, di wadah ini udah penuh banget sama artemia gitu, karena mereka udah menetas semua tuh.
banyak tuh, banyak banget kan, kecil-kecil halus. Oke, jadi ini udah siap, jadi kita siap kasih pakan ya. Dan cara menyajikannya ya yang gua kasih tahu di video sebelum ini. Oke, nah sekarang kita praktekin cara nyajikannya ya. Nah, udah selesai, kita ambil taruh sini ya. Terus ini kan yang botol udah kita buat nih kan, botol tampungan ya kan, ini untuk mengendapkan cangkang atau untuk memisahkan cangkang. Nah udah gini nih, kita tuang aja. Ini yang udah jadi kita tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau misalkan masih cukup botolnya, ini digabung aja ya. Cuma ini karena ini lihat volume airnya masih lumayan cukup banyak, di sininya nggak nampung. Makanya sebenarnya kalau mau bagus netesin artemia itu sedikit-sedikit aja kayak gini, kecuali kalau memang ikan kalian banyak, buraya kalian banyak, dan airnya nggak perlu banyak-banyak, jadi separuh dari wadah ya. Ini kan botol mineral nih yang besar, botol mineral yang besar, potong aja atasnya. Nah airnya setengah aja, setengah, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu tinggi, nanti mentasnya juga akan lama kalau terlalu tinggi. Nah tuh kelihatan kan, tuh merah-merah tuh. Nah itu yang putih-putih itu bukan artemianya ya, itu cangkang. Di proses cangkang dia akan naik ke atas, oke kan. Nah ini proses ini pemisahan namanya, proses pemisahan cangkang dan artemia. Nah artemia ini yang merah-merah ini, ntar ya gue zoom nih. Nah tuh kelihatan kan, yang merah ya, bukan yang putih ya. Yang putih itu cangkangnya yang bergerak itulah. Karena dia putih karena ada cahaya, ada bleach dari kamera gue ini, ada bleach, jadinya cangkangnya jadi seolah-olah dia bergerak padahal enggak, dan dia nyala jadinya gitu karena ada pantulan cahaya dari bleach. Nah ini artemianya yang ini nih. Nah ini yang merah-merah ini tuh. Oh dia artemianya tuh. Nah ini kita tunggu ya, kita tunggu endapin sampai 5 menit gitu. Oke, tunggu sampai 5 menit. Nanti kalau udah naik ke atas baru kita kasih makan ya. Bukan kasih makan, maksudnya artemianya kita sebar untuk makan burayak ya, makan burayak. Nah ini kayak gini nih tuh kan, nampuk dia kelihatan merah ya, kalau dari jauh kelihatan tuh merah, itu artemianya tuh yang merah-merah ya. Oke, udah cukup mengendapkannya. Baru kita cek bagian bawah, banyak nggak cangkang yang numpuk di bawah, di bagian bawah ada nggak? Ada nih, ada nih. Jadi kita buang sedikit ya, bagian bawahnya kita buang sedikit. Kalau nggak terlalu banyak ya nggak usah dibuang, karena artemianya udah turun ke bawah,
udah turun ke bawah kalau udah kita diamin gitu ya. Nah ini kan ada cangkang nih ya, ini yang putih-putih, ini cangkang, artemianya yang merah. Nah ini kita bisa buang dikit, caranya ya buka stop krannya ini, buka aja sedikit terus tutup lagi, buang aja di sini nih, tuh di sini. Oke sebentar, ini yang satu megang kamera tangannya. Ya udah nih kan, kita buang sedikit bagian bawah, kita buka stop kran. Nah gini kita buang sebagian dah, kita tutup lagi gitu ya, baru ini bisa kita sajikan. Ayo kita kasih makan buraya. Ini ada burayak ya. Ini kita kasih makan, kita buka. Ini gitu, kita pada ngumpul burayaknya tuh kan. Di stop kerannya kita buka, udah kita kasih makan dia tuh, kita ngumpulkan burayaknya kan. Oh. Oke, kalau udah dirasa cukup, stop kerannya matiin. Udah nih, nggak keluar kan stop kerannya, udah mati. Nah, kita kasih lagi ke burayak yang lain. Nah, kayak ini. Kita buka stop kran. Nah, kita kucurin gini. Kelihatan ya artemianya keluar ya. Tuh. Pada ngumpul burayak nih, pada makan. Oke, kalau udah cukup kita matiin. Ya. Tuh udah banyak udah ya kan, kelihatan kan artemianya. Buraya-buraya biar pada makan nih. Oke, kita kasih lagi burayak yang lain. Tuh. Nah ini buka lagi stop krannya. Nah, pada ngumpul dia tuh. Sini deh nih, kelihatan nih banyak burayaknya di sini. Nah. Oh. Jadi gini ya cara ngasihnya yang gampang dan praktis. Kalian buat aja wadah-wadah ini ya kan. Nah, caranya mudah buat wadah ini ya, mudah banget. Pakai botol mineral bekas,
Dan saya nggak pernah nyaring lagi cangkang karena makan waktu buat saya. Jadi udah gue langsung gini aja, langsung tuang gini gitu kan. Terus ini cangkangnya pada ketinggalan itu, pada nempel di botol tuh gitu. Jadi praktis, gak ribet, ntar tinggal dibilas nih botolnya tuh ya kan. Nah kalau udah cukup kita matiin lagi stop kerannya. Oke, nah, kita kasih lagi burayak yang lain. Kita buka stop kerannya. Nih tuh, ayo pada makan tuh, pada ngejar dia, pada kesini gitu, pada nyamperin. Makanan datang. Oh, waduh, mantap ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman, caranya ya kalian buat aja wadahnya, kan tinggal dicoba. Saya udah kasih contohnya cara buat wadah-wadah penetasan artemia, wadah penampungan, sama wadah untuk menaburkan ini artemianya gitu, untuk memberi pakan artemianya. Jadi sangat mudah, kalian bisa bikin lah, nggak perlu ribet dan nggak perlu beli mahal-mahal. Modal minim lah, kalian beli stop keran satu sama selang pendek, udah tuh. Pada makan kan. Nah, ini udah mau habis ya, ini karena anaknya banyak jadi gua kasih agak banyak juga nih. Nah udah mau habis nih, udah mau habis, biarin aja sampai dia habis. Nanti itu kan tutup botolnya ada lebihan apa ya, konektor tuh, airnya nggak semua tiris sih, masih ada sisa. Jadi biar aja sampai airnya habis nih, nanti masih ada tinggal. Nah ini kan udah selesai nih, udah habis tuh kan tuh. Nah itu kotorannya, kotoran, jadi cangkangnya tetap masih ketinggalan. Jadi nggak usah khawatir dan nggak perlu nyaring-nyaring, karena ribet kalau menurut gue nyaring-nyaring gitu tuh ya. Tuh cangkangnya di ujung botol itu ya. Jadi insya Allah ini cara yang praktis, sehingga kita nggak repot misah-misahin cangkang. Dengan cara ini, dengan membuat wadah ini, kita lebih mudah gitu ya. Ya alhamdulillah semua udah dikasih makan, burayak udah dikasih makan. Jadi terima kasih udah nonton channel gue, bantu support channel gue. Semoga apa yang udah gue sampaikan nih di channel gue bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.